Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lady Dwi Tami dengan NIM 1401622072. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal yang telah saya review, itu yang berjudul Global Citizenship: Typology for Distinguishing Its Multiple Conceptions. Nah, di mind mapping ini sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian Global Citizenship Education yang disebut sebagai GCE, di mana ini merupakan jenis pendidikan yang menghubungkan keterlibatan peserta didik yang aktif dalam bidang isu, politik, sosial, ekonomi, serta lingkungan global. Nah, lalu jika Global Citizenship ini melingkup untuk perihal umum di kalangan masyarakat, nah sedangkan Global Citizenship Education ini lingkupnya itu di kalangan peserta didik di pendidikan. Nah, tetapi kedua konsep ini memiliki sebuah gagasan yang bertindihan, seperti pendidikan pembangunan, pendidikan demokrasi, pendidikan kewarganegaraan kosmopolitan, pendidikan perdamaian, dan juga pendidikan hak asasi manusia. Nah, dalam mind mapping ini yang saya buat itu tujuannya untuk menghilangkan rasa kebingungan terkait tipologi, dan juga dalam mind mapping ini kita bisa membedakan konsep tentang global citizenship. Nah, tipologi ini dibedakan menjadi dua jenis secara umum, yang berfokus pada kosmopolitan dan juga berfokus pada advokasi. Nah, kita di sini akan yang pertama itu membahas tentang kewarganegaraan global pada landscape saat ini. Nah, saat ini kewarganegaraan global memiliki ciri khusus karena ada perbedaan pendapat tentang hak asasi manusia, pembangunan, dan juga demokrasi. Nah, di sini ada pendekatan, yaitu adanya dikotomis terhadap model kewarganegaraan global ini, yang dimana ini merupakan sebuah perbedaan dari konsep yang akan menjadi bagian positif dan juga negatifnya. Nah, akan tetapi pendekatan ini memiliki sebuah tujuan, yang dimana tujuannya itu untuk memberikan perspektif identifikasi masalah dengan cara berkritis. Nah, selanjutnya itu ada atribut warga negara global yang memiliki titik fokus yang telah diinginkan oleh warga negara itu, seperti misalnya membahas pengembangan kurikulum agar bisa mengidentifikasi tujuan, cara, dan juga hasil pembelajaran peserta didik dalam penyusunan kurikulum sekolah, seperti menanamkan rasa tanggung jawab dan empati, serta berbagai pengetahuan dari berbagai budaya lainnya. Nah, selanjutnya itu ada GCisme, yang dimana ini memiliki dua sifat normatif dan juga empiris. Nah, akan tetapi dalam tipologi ini tidak memiliki bagian untuk spiritual dan keagamaan, seperti contohnya membedakan ideologisnya. Nah, selanjutnya ini ada konsep lain yang muncul dalam literatur, yaitu advokasi, yang dimana di dalamnya ini memiliki 4 konsep yang berbeda, yaitu sosial, kritis, lingkungan hidup, dan juga spiritual. Nah, keempat hal ini mencakup ideologi yang lebih relatif, yang dimana memberikan sebuah pendekatan berbasis advokasi terhadap global citizenship. Nah, di sini ada kewarganegaraan sosial global, yang dimana ini berfokus pada hubungan antara individu dan juga kelompok terhadap semua rakyat, yang disebut sebagai masyarakat sipil global. Nah, yang kedua itu ada kewarganegaraan global yang kritis, dimana ini seringkali diposisikan sebagai oposisi secara langsung terhadap bentuk global citizenship yang kosmopolitan, yang dimana dalam konsep ini membahas tentang pentingnya membangun pemahaman global bagi generasi muda, terutama dalam era globalisasi saat ini yang semakin kompleks. Nah, yang ketiga yaitu kewarganegaraan global ramah lingkungan, yang dimana ini berfokus pada perubahan tingkat manusia terkait lingkungan alam yang pada umumnya sering disebut dengan pembangunan berkelanjutan. Nah, di beberapa lokasi seperti hujan Brazil, hak-hak masyarakat adat atas habitat alami dan budaya mereka yang seringkali dimasukkan dalam upaya konservasi lingkungan, misalnya di UNESCO dan juga program lingkungan PBB.
Nah, yang keempat yaitu ada kewarganegaraan spiritual, yang dimana ini mengacu pada konsep dimana seseorang ini lebih mengutamakan identitasnya sebagai anggota komunitas global yang dibandingkan identitas sebagai warga negara di suatu negara itu. Nah, kemudian konsep ini berkaitan dengan kewarganegaraan global dan juga telah dipelajari dalam konteks respon keagamaan terhadap globalisasi. Nah, dalam hal ini penguatan nasionalisme dan juga rasa cinta tanah air di era global juga penting untuk menunjang kehidupan manusia secara ideal. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada mengevaluasi kurikulum pendidikan kewarganegaraan global. Nah, yang dimana di dalamnya ini terdapat 3 dimensi, yaitu anteseden, transaksi, dan juga hasil. Nah, anteseden ini berfokus pada visi yang ada di masyarakat terhadap posisi kurikulum di sekolah, yang dimana ini telah mencakup terkait waktu yang sudah dialokasikan dan juga ide-ide yang mendasari isinya. Nah, yang kedua itu ada transaksi, yang dimana transaksi ini berfokus terhadap pertemuan yang telah ada di kurikulum, seperti misalnya rencana yang akan terjadi di dalam sekolah maupun di dalam ruangan kelas itu selama masa pembelajaran. Nah, yang ketiga itu ada hasil, yang dimana dari hasil dari 2 dimensi tadi memiliki dampak yang lama dan pendek, yang dimana ini telah digambarkan dalam kurikulum tersebut. Nah, itu saja penjelasan mind mapping dari saya. Kemudian selanjutnya saya akan memberikan kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu tipologi yang dihasilkan itu memberikan sebuah perangkat yang ampuh untuk menganalisis dan juga membedakan sebuah kebijakan yang didasarkan pada kebutuhan untuk mempromosikan global citizenship dan juga konsep yang serupa. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.